yang juga memiliki pandangan yang sama mengenai kebangkitan timur dalam eskatologi Islam. Dia adalah cendekiawan dan ahli eskatologi yang bernama Syekh Imran Nazar Hussein. Dan menariknya terkait tanda 5 kebangkitan dari timur yang sudah terjadi sekarang ini, itu akan membuat Indonesia tidak lagi diremehkan oleh Singapura dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, jika di Indonesia ada tokoh-tokoh legendaris yang sangat identik dengan ramalan-ramalannya yang diakui kebenarannya, yaitu seperti Prabu Jayabaya maupun Raden Ronggowarsito dengan beberapa serat yang ditulisnya seperti serat Sabdatama dan lain-lain. Nostradamus adalah salah satu astrolog dan ahli ramalan legendaris asal Prancis yang hingga saat ini sangat dikenal oleh kalangan para ilmuwan di berbagai belahan dunia. Dan salah satu ramalan Nostradamus terkait kondisi dunia di masa yang akan datang yang hingga sekarang ini dinanti-nantikan bukti kebenarannya dan membuat para ilmuwan berusaha untuk menafsirkan makna dari ramalan Nostradamus tersebut adalah ramalan tentang Raja dari Timur atau kebangkitan dari Timur. Di antara para ilmuwan dunia yang menafsirkan makna dari ramalan Nostradamus tersebut adalah Jean Charles de von Brun. Dia adalah sejarawan dan penafsir Nostradamus asal Prancis yang menafsirkan bahwa Cina dan negara-negara Islam itu akan bangkit dan menantang dominasi Barat. Jean Charles berpendapat bahwa Cina dengan menggandeng negara-negara Muslim di dunia itu bisa menjadi pemimpin dunia baru setelah melemahnya kekuatan Barat. Lalu ilmuwan berikutnya adalah Mario Reading. Dia adalah penulis dan ahli ramalan Nostradamus dari Inggris. Reading mengaitkan kebangkitan Timur dengan Cina dan India sebagai dua kekuatan besar yang akan menantang dominasi Barat dalam bidang ekonomi dan militer, yang akan membawa perubahan besar dalam geopolitik dunia. Selain Jean Charles dan juga Mario Reading, juga ada satu ilmuwan asal Amerika yaitu Edgar Leoni. Dia adalah penulis dan ahli esoteris. Leoni menafsirkan bahwa Raja dari Timur yang disebutkan oleh Nostradamus itu bisa merujuk pada pemimpin besar dari Asia yang akan membawa pengaruh luas terhadap dunia. Meskipun Edgar Leoni itu tidak secara spesifik menyebut negara, tetapi dia mengaitkannya dengan kebangkitan Cina dan negara-negara Muslim di dunia. Nah, satu lagi ilmuwan dari benua Amerika yang tepatnya berasal dari Trinidad and Tobago yang saat ini sangat dikenal sekali di kalangan umat Muslim dunia yang juga memiliki pandangan yang sama mengenai kebangkitan Timur dalam eskatologi Islam. Dia adalah cendekiawan dan ahli eskatologi yang bernama Syekh Imran Nazar Hussein. Dan menariknya terkait tanda 5 kebangkitan dari Timur yang sudah terjadi sekarang ini, itu akan membuat Indonesia tidak lagi diremehkan oleh Singapura dan Malaysia dengan berbagai kemajuannya saat ini. Jika dulu Singapura dan Malaysia itu sombong dengan berbagai kemajuan di negaranya, melihat 5 fakta tanda ini, ke depan Indonesia lah yang akan membungkam kesombongan Singapura dan Malaysia. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang Muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda pertama yaitu melemahnya dominasi kekuatan negara-negara Barat. Menurut Syekh Imran Nazar Hussein, ini adalah pembuka jalan bagi kebangkitan negara-negara Islam dan negara-negara Timur yang tidak bergantung dan cenderung memihak kepada negara-negara Barat. Sejak terjadinya COVID-19, yang mana kejadian tersebut menghantam seluruh negara-negara di dunia, jelas itu adalah sebuah fakta kejadian yang sudah membuat negara-negara Barat termasuk Amerika itu mengalami krisis ekonomi parah yang akhirnya berujung pada melemahnya kekuatan ekonomi negara-negara tersebut. Nah, langkah Indonesia yang memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang tidak pro dengan Barat seperti dengan mengambil langkah bergabung dengan BRICS itu adalah sebuah keberuntungan bagi Indonesia di masa depan. Dan Malaysia yang jelas-jelas ditolak oleh BRICS
Termasuk Singapura pun yang jika akan bergabung dengan BRICS juga akan berisiko ditolak. Itu adalah sebuah kepahitan yang harus ditelannya karena jelas Singapura dan Malaysia adalah boneka Barat dan Amerika. Tanda kedua yaitu melemahnya kekuatan Barat dalam fakta peperangan militer yang terjadi. Tolak ukurnya adalah perang antara Ukraina dan Rusia, di mana Ukraina yang di belakangnya itu ada dukungan persenjataan maupun dukungan militer dari negara-negara Barat seperti NATO dan Amerika, tetapi faktanya itu tidak lantas bisa mengalahkan kekuatan Rusia. Begitupun dengan Israel terkait peperangan di Palestina, yang mana Israel yang didukung oleh Amerika dan juga Singapura itu pun faktanya mereka memilih untuk menghentikan gencatan senjata. Yang ketiga, yaitu melemahnya kekuatan Barat dalam dominasi perdagangan di dunia. Faktanya, Cina dengan berbagai kemajuannya sudah mampu menyaingi produk-produk buatan negara-negara Barat maupun Amerika, sehingga membuat Cina itu memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia sekarang. Sehingga itu membuat Amerika yang merasa tersaingi oleh Cina, Amerika melalui presidennya yaitu Donald Trump, itu harus menyerang balik Cina dengan mengenakan tarif dan pajak yang sangat tinggi. Menurut pandangan Syekh Imran Nazar Hussein atas Indonesia terkait kondisi tersebut, jika Indonesia mampu menghindari kontrol negara-negara Barat tidak seperti Singapura dan Malaysia, maka Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang akan memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik besar mengalahkan Malaysia dan Singapura. Tanda yang keempat adalah melemahnya kekuatan Barat dalam bidang inovasi teknologi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dunia. Tolak ukurnya adalah bidang otomotif dan teknologi kecerdasan buatan. Jelas, sekarang ini faktanya Cina itu lebih maju dalam pengembangan teknologi kendaraan berbasis energi terbarukan seperti kendaraan listrik. Bahkan, baru-baru ini Cina pun sudah menunjukkan kepada dunia setelah meluncurkan teknologi AI-nya, langsung membuat perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang mengembangkan AI itu mengalami kerugian ekonomi yang sangat mengerikan. Melihat Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan sudah dipersiapkan, ini menurut saya Imran Nazar Hussein akan membuat Indonesia ke depan lebih berpotensi menjadi negara yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri otomotif masa depan maupun industri teknologi kecerdasan buatan, mengalahkan Singapura dan Malaysia. Tanda kelima yaitu melemahnya aliansi strategis Barat dan menguatnya aliansi strategis antara Rusia, Cina, dan India diperkuat dengan negara-negara Muslim. Fakta yang menjadi tolak ukurnya adalah berdirinya BRICS, di mana itu tujuan awalnya adalah perlawanan terhadap dolar yang dijadikan senjata oleh Amerika untuk mendominasi kekuatan perekonomian dunia. Dan melihat kalang kabutnya negara-negara Barat, terutama Amerika dalam melawan aliansi BRICS saat ini, ke depan Indonesia lah yang menurut Syekh Imran Nazar Hussein akan menjadikan Indonesia lebih berpengaruh di mata dunia dibandingkan Singapura dan Malaysia. Kondisi inilah yang menurut ramalan Raden Ronggowarsito dalam serat sabda tamanya disebutkan dengan kalimat liyan projo samyo sayo keringan saanggon-enggon, yaitu ramalan sebuah kondisi di mana negara-negara lain itu menjadi rukun atau merapat dan hormat kepada bumi Nusantara. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.